Shalom Jemaat ICC, apa kabar? Selamat datang di Devotion pada hari ini. Secara khusus saya hari ini akan membahas tentang respon, di mana judul Devotion saya hari ini adalah respon menentukan masa depan. Bagaimana dengan kehidupan saudara hari-hari ini? Apakah ada hal-hal kecil yang mungkin tidak saudara harapkan terjadi dalam kehidupan saudara? Baik itu mungkin terjadi di dalam kehidupan rumah tangga saudara, hubungan saudara suami dengan istri, atau hubungan saudara dengan anak saudara, atau bagaimana dengan hubungan saudara dengan rekan kerja saudara, baik itu divisi di dalam pekerjaan saudara yang mungkin rekan kerja saudara berbeda divisi, sehingga ada hal-hal yang harus disesuaikan satu sama lain. Nah, saudara, pada pagi hari ini saya akan membahas bagaimana jika hidup kita itu ternyata ditentukan oleh respon kita hari ini. Karena respon yang kita miliki hari ini menentukan masa depan kita. Contohnya, saudara, saya akan bawa ke dalam contoh tentang Saul dan Daud. Dua orang raja, dua orang yang memiliki pengaruh yang besar tapi memiliki respon yang berbeda. Di mana jika responnya berbeda, maka masa depannya juga akan berbeda. Kita lihat ketika Saul, dia memiliki respon, dia iri hati ketika Daud dielulukan lebih daripada dirinya. Respon yang dia miliki adalah dia timbul iri hati dalam hatinya, dan dia memberikan respon, dia menyerang. Dan pada akhirnya dia kehilangan tahta kerajaannya. Tapi berbeda dengan Daud, di mana ketika Daud diberikan kesempatan untuk menyerang Saul, tapi dia memilih, dia berespon untuk menahan diri. Dan pada waktu itu ternyata respon yang dia miliki, dia menahan diri itu menentukan masa depannya. Di mana ketika dia menahan diri, justru Tuhan mengangkat Daud dan Tuhan memakai Daud luar biasa. Dan oleh sebab ini kita bisa melihat di sini bahwa respon yang salah bisa menghancurkan masa depan yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Jadi bukan berarti Tuhan tidak menyiapkan hal baik, Tuhan tidak menyiapkan masa depan yang baik, di mana Tuhan selalu menyiapkan masa depan yang baik. Tapi kenapa seringkali ada orang-orang yang tidak berhasil mencapai kepada masa depan yang Tuhan siapkan? Kenapa? Salah satunya karena respon yang salah. Tapi tentu saja di masa depan Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatunya jadi baik jika kita bertobat dan kita kembali kepada respon benar di dalam Tuhan. Tapi saya mau garis bawahi di sini bahwa respon yang salah itu bisa menghancurkan masa depan yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, di dalam Amsal 15 ayat yang pertama, ketika ada suatu permasalahan, reaksi, kondisi yang tidak baik terjadi dalam hidup kita, Amsal 15 ayat 1 mengajarkan kita untuk dikatakan bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Di mana seringkali ketika kita dalam kondisi yang tidak baik, seringkali kita ingin sekali mengucapkan perkataan yang pedas. Saya juga belajar untuk memberikan jawaban atau bahkan tidak memberikan jawaban langsung pada hari itu. Tapi di sini firman Tuhan sama-sama mengajarkan kita, dikatakan bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Oleh sebab itu, ketika ada hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang menyulut emosi kita, yang menyentil sedikit ego kita, hal yang harus kita lakukan adalah pause sejenak. Mungkin kalau seandainya kita langsung memberikan jawaban yang lemah lembut, kok sepertinya sulit dan sepertinya klise, di mana hanya Tuhan Yesus saja yang bisa melakukan hal tersebut. Tapi hal kecil yang bisa kita lakukan pada waktu hal itu terjadi, yang kita lakukan adalah pause sejenak, diam sejenak. Kenapa? Karena ketika kita diam terlebih dahulu, kita diam, anggaplah kita diam 10 detik, 30 detik, kita tidak langsung memberikan jawaban, tidak langsung memberikan respon, itu bisa menyelamatkan hidup kita untuk masa depan kita, saudara.
Kenapa? Karena kita perlu tahu bahwa ternyata respon benar itu datang dari hati yang benar juga. Jadi pada waktu kita diberikan kesempatan untuk pause sejenak, menyiapkan respon yang harus kita ucapkan, menyiapkan respon yang harus kita keluarkan ketika ada hal-hal yang tidak enak terjadi dalam kehidupan kita. Di situ kita bisa menyaring apa yang ada dalam hati kita dan kita bisa ingat-ingat kembali apa yang Tuhan katakan, sudah Tuhan simpan dalam hati kita sebelumnya, sehingga kita tidak langsung memberikan respon tersebut yang salah. Karena apa yang diucapkan dari mulut meluap dari hati. Ya, jadi jangan langsung mengucapkan apa yang ada dalam pikiran kita, tapi saring terlebih dahulu supaya kita bisa menyaring apa yang ada dalam hati kita, supaya pada waktu kita mengucapkan sesuatu kita bisa ucapkan dengan baik dan dengan benar, saudara. Dan di sini saya juga mau bawa saudara ke dalam Yakobus 1 ayat 19, dikatakan bahwa hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ya, kita boleh dengar, kita cepat dengar. Kita cepat dengar ini, kita cepat dengar itu, tapi pada waktu kita mau mengucapkan sesuatu, hendaklah kita lambat berkata-kata. Atau hendaklah kita lambat untuk marah juga. Nah, respon seperti ini, saudara, tidak hanya bisa kita lakukan dalam satu hari. Contoh kata, saudara hari ini mendengarkan devotion pada hari ini, kita belajar untuk berespon benar. Tapi bagaimana untuk menyelamatkan masa depan, untuk melihat masa depan ke depan? Kita berespon benar hari ini, belum tentu besok kita berespon tidak baik. Berespon tidak baik besok. Oleh sebab itu, pause, diam sejenak sebelum merespon, itu bisa kita latihnya setiap hari, saudara. Jadi tidak hanya kita latih hari ini saja, besok kita latih, lusa kita latih, dan kita latih setiap hari sampai kebiasaan yang tadinya kita langsung berespon, kebiasaan itu berubah jadi kebiasaan untuk pause sejenak, untuk diam sejenak sebelum kita mengucapkan sesuatu. Nah, ini yang akan menyelamatkan masa depan kita. Jadi hidup kita itu tidak ditentukan oleh kejadian yang ada di sekitar kita, tapi ditentukan oleh respon kita pada pagi hari ini. Terlebih lagi, saudara, respon benar itu bukan hanya menyelamatkan masa depan kita, tapi respon itu juga bisa membuka masa depan kita. Kita tidak pernah tahu pada waktu kita hari ini merespon dengan benar, kita bertemu dengan si A, si B, si C. Ternyata itu adalah jalan Tuhan membukakan masa depan kita ke langkah-langkah yang memang Tuhan inginkan. Itu dimulai dari respon yang kita miliki hari ini. So, pada hari ini saya nggak panjang lebar, saya mau mengajak saudara untuk sama-sama belajar. Saya juga belajar. Kita sama-sama belajar untuk memiliki respon yang benar, dan pada hari ini kita sama-sama belajar untuk pause sejenak sebelum kita berespon, sebelum kita menjawab apa yang harus kita jawab. Dan saya percaya ketika kita diam sejenak, kita bisa tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk kita berespon atas kejadian yang kita hadapi. Di situ masa depan kita dipegang sama Tuhan, dan di situ membukakan masa depan kita di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Buat hari ini saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat aplikatif yang bisa kita pelajari. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini, bantu kami Tuhan untuk bisa berespon benar di dalam setiap situasi yang kami hadapi. Walaupun situasi yang kami hadapi unpredictable, tidak bisa terpikirkan sebelumnya oleh kami, tapi ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang bisa berespon benar.
atas apapun yang akan datang dalam kehidupan kami, karena kami percaya ketika kami bisa berespon benar, di situ Tuhan akan terus menuntun kami, membukakan kami ke dalam langkah-langkah menuju masa depan yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kami. Kami percaya dengan kekuatan manusia kami tidak bisa, tapi dengan kekuatan daripada Tuhan kami bisa berespon dengan benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat devotion hari ini. Tuhan berkati sepanjang hari apa yang harus kami lakukan ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di devotion selanjutnya.